Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Di video kali ini kami akan membahas tentang materi geostrategi Indonesia. Sebelum masuk ke video, izinkan kami memperkenalkan diri, yang dimana saya sendiri Anissa Putri Jalianti dan teman saya Khairun Nisa. Saya Pera Pratama. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi yang akan dibahas. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional yang diterapkan untuk memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang sangat strategis demi mencapai kepentingan nasional, baik dalam bidang keamanan, pertahanan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Fungsi geostrategi Indonesia yang pertama, melindungi kedaulatan, yang itu menghadapi ancaman eksternal dan menjaga integritas wilayah. Yang kedua, menjaga stabilitas kawasan, yaitu berperan aktif dalam stabilitas Asia Tenggara. Yang ketiga, ada mendorong ekonomi, yang berarti memanfaatkan posisi strategis untuk ekonomi maritim dan konektivitas. Dan yang terakhir, ada memelihara persatuan, yang berarti menguatkan persatuan dalam keberagaman. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional yang penting. Selat Melaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah jalur yang vital untuk perdagangan global. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Hal ini mempengaruhi kebijakan maritim dan pertahanan Indonesia. Diplomasi dan kerjasama internasional. Diplomasi dan kerjasama internasional Indonesia berperan aktif dalam organisasi ASEAN dan berbagai forum internasional untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan kawasan Indonesia Pasifik. Indonesia juga berusaha membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Australia untuk memperkuat keamanan dan ekonomi nasional. Dinamika ekonomi dalam geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, peta ekonomi global. Indonesia terlibat dalam jaringan ekonomi global melalui perdagangan, investasi, dan kerjasama multilateral. Yang kedua, industri dan infrastruktur dalam menghadapi persaingan global. Indonesia perlu memperkuat infrastruktur dan sekitar industri untuk menjaga daya saing di kawasan. Hal ini mencakup perkembangan sektor maritim, perhubungan, dan infrastruktur teknologi. Keamanan maritim dan kedaulatan wilayah laut. Kedaulatan wilayah laut. Zona ekonomi eksklusif Indonesia memiliki hak atas sumber daya alam yang ada di wilayah laut dalam jarak 200 mil laut dari garis pantainya, yang meliputi sumber daya alam seperti perikanan, minyak, gas, dan mineral. Tantangan dan ancaman geostrategi Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak keunikan, tetapi juga tidak lepas dari berbagai risiko dan tantangan. Misalnya, bagaimana perubahan iklim serta bencana alam bisa berdampak langsung pada stabilitas bangsa kita seperti Indonesia yang rentan terhadap bencana alam, yaitu ada gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, ada juga bentuk ancaman non-tradisional seperti terorisme, dan perubahan iklim juga menjadi sorotan utama, yang dimana selain ancaman militer, Indonesia juga menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan terorganisir, serta ancaman dari perubahan iklim yang memengaruhi ketahanan pangan dan energi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa geostrategi Indonesia sangat dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang strategis sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan jalur perdagangan dunia. Dengan potensi besar dalam bidang maritim, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Namun, hal ini membutuhkan fokus pada pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan, perlindungan kedaulatan wilayah maritim, serta menjaga keamanan jalur pelayaran internasional. Jika dikelola dengan baik, Indonesia dapat menjadi kekuatan maritim global yang tangguh.
Sekian video presentasi kami kali ini. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini mendapat wawasan baru. Kami yang membahas materi Geostrategi Indonesia, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.